Petang hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam persekutuan doa yang ke-9 dalam rangka masa Pentakosta. Dan saat ini saya akan ditemani oleh Bapak Timotius Suryati yang akan menyampaikan firman pada hari ini. Selamat petang Bapak, Shalom. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memasuki persekutuan pada hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh saya persilahkan. Saat teduh cukup, mari kita memulai persekutuan ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 27 bait yang pertama dan kedua. Meski tak layak diriku. Pujikan bersama bait yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengakui bahwa pertolongan kami datangnya daripada Engkau. Pertolongan kami yang membuat kami boleh kuat dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu di hari ini. Kami boleh kembali berkumpul, bersekutu, dan memuji, memuliakan nama-Mu. Persiapkan hati kami juga Tuhan untuk boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini dari awal sampai akhirnya nanti dalam tangan kuasa-Mu. Mohon pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Segala dosa dan kesalahan kami mohonkan pengampunan di hadapan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, mari kita menaikkan pujian kembali di dalam Kidung Jemaat nomor 33 bait yang pertama dan yang keempat. Suara-Mu ku dengar. Suara-Mu ku dengar, memanggil
terkasih dalam nama Tuhan, mari kita memasuki dalam bacaan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama, ayat 13 sampai 19. 1 Petrus yang pertama, ayat 13 sampai 19. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Renungan pada hari ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Timotius. Waktu dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-8 dalam persekutuan doa menyambut turunnya Roh Kudus. 9. Hari ke-9 ya? Oh, 9. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana bacaan tadi yang kita ikuti bersama, kita resapi bahwa kekudusan itu adalah dasar dari keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita. Tubuh kita terdiri dari jasmani dan rohani. Apa artinya jasmani kalau rohani kita tidak ada atau tidak ada rohaninya? Artinya tubuh kita hanya jasmani saja, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka dianggap itu adalah sebuah kematian. Sama seperti ketika kita ingin hidup menjadi orang yang diberkati, tentu kita harus menyadari apa tanggung jawab kita, dan kita ingat kembali apa tujuan Tuhan menciptakan kita di dalam dunia ini. Dalam bacaan tadi di ayat yang pertama dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Tuhan sudah mengatakan kepada kita, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Tuhan sudah menjanjikan kasih karunia yang akan dianugerahkan kepada kita. Tinggal bagaimana kesiapan kita menerima kasih karunia Tuhan itu. Apa yang harus kita persiapkan supaya kita mendapat bagian untuk menerima kasih karunia itu. Dikatakan kita harus menyiapkan akal budimu. Akal budi itu yang seperti apa? Akal budi kita tentu adalah akal budi yang seturut dengan apa yang menjadi
tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia. Dalam ayat 16 tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan sudah menyampaikan kepada kita supaya kita berhak untuk mendapatkan kasih karunia itu, maka kita harus hidup kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pergaulan, dalam interaksi kita, biasanya kalau ada pepatah burung sejenis terbang bersama, apa yang frekuensinya yang sama itu biasanya bergabung menjadi satu dan menggulung menjadi frekuensi yang lebih besar. Tuhan menciptakan kita seturut dengan gambar Allah. Artinya kita sebenarnya diciptakan sempurna sama seperti gambar Allah itu sendiri. Maka untuk kita kembali setelah kita jatuh dalam dosa, Tuhan ingin mengangkat kita, mengembalikan kita dalam kekudusan itu, tetapi Tuhan memberi tanggung jawab kepada kita untuk kembali hidup kudus. Kalau kita baca lagi misalnya di ayat 14 dan 15, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Untuk hidup kudus itu kita harus mencoba untuk bagaimana kita mengalahkan diri sendiri. Musuh yang terbesar di dalam kehidupan kita itu sebenarnya bukan orang lain, bukan tantangan yang datang dari luar, tetapi justru apa yang datang dari dalam diri kita itu dalam bentuk hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu menguasai kita. Ketika hawa nafsu menguasai kita itu bodohlah kita. Karena apapun yang kita kerjakan biasanya hal-hal yang bodoh, hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam segala hidupmu, dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jelas perintahnya untuk kita menjaga kekudusan kita. Tubuh kita adalah bait Allah, tempat Allah bersemayam, tempat Allah mengejawantahkan keberadaannya, dan biarlah keberadaan Allah itu bisa disaksikan orang lain melalui pikiran kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita. Dan apa yang kita lakukan selama kita melakukannya itu sebagai wujud buah dari karya Allah, maka perbuatan, perkataan, apapun yang kita lakukan pastilah akan menjadi berkat bagi kita maupun bagi orang lain. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kita ini di dunia ini hanya numpang. Segala sesuatu nanti akan kembali Tuhan yang memiliki otoritas penuh untuk menghakimi kita. Apa hak kita nanti di kemudian hari, kita tidak pernah tahu. Maka saya dan saudara diajak untuk kembali melihat ke dalam. Seringkali kita terlalu gampang untuk memberikan penilaian terhadap orang lain, untuk menghakimi orang lain, menghakimi suatu kejadian, menghakimi suatu peristiwa. Tetapi seringkali kita lupa untuk kembali melihat ke dalam. Dalam setiap perjalanan kadang-kadang kita butuh untuk melakukan peristirahatan. Hidup yang penat kadang-kadang juga butuh sebuah jeda. Artinya ketika kita sudah terlalu banyak melakukan aktivitas, sudah terlalu banyak melakukan pemikiran-pemikiran dan tindakan-tindakan yang kadang-kadang kita tidak tahu apa itu maknanya, maka suatu saat juga kita perlu untuk sejenak beristirahat, memberi jeda kepada kehidupan.
kita dan melihat kembali ke dalam. Istilahnya kontemplasi, atau kita mencoba untuk melihat diri kita, apa yang sudah selama ini kita kerjakan, apakah itu sudah mewujudkan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah yang mendambakan keselamatan sejati. Sebagaimana kemarin Pak Pendeta sudah mengungkapkan, keajaiban yang sesungguhnya itu bukan ketika Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus naik ke surga seperti malaikat, ataupun kita menerima sesuatu yang luar biasa. Tetapi keajaiban yang sesungguhnya itu adalah bagaimana ketika Tuhan melihat kita ini sebagai manusia berdosa, tetapi Tuhan sendiri yang datang ke dunia ini, merasakan betapa penderitaan yang luar biasa, kemudian menolong kita dari manusia dosa menjadi manusia yang terselamatkan. Keajaiban yang seperti itu dahsyatnya, perlu jawaban dari kita sebagai wujud kesaksian kita sebagai orang-orang yang mendambakan keselamatan. Maka saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara di waktu persekutuan doa ini, kita untuk kembali mengevaluasi diri kita, melihat ke dalam apa sebenarnya yang sudah kita kerjakan, apa yang sebenarnya kita kontribusikan. Apakah justru kita ini selama ini sedang mendukakan Tuhan? Apakah selama ini kita sedang membuat Tuhan malu, membuat Tuhan kecewa, atau kita sudah melakukan sesuatu yang mungkin bermanfaat di mata Tuhan? Atau seringkali kita menyombongkan diri seolah-olah kita sudah memberikan begitu banyak jasa kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya kita sedang mendukakan hati Tuhan. Salah satu bentuk belajar yang mungkin bisa kita kerjakan adalah memberi jeda pada kita waktu yang paling mudah untuk kita melihat sebelum kita mengakhiri aktivitas kita sepanjang hari. Sebelum tidur ada waktu kita, menjelang kita tertidur, kita kembali pikirkan apa saja yang sudah kita kerjakan sepanjang hari ini. Apa saja yang kita kerjakan, apakah siapa saja orang yang telah berinteraksi dengan kita. Apakah kita berbuat sesuatu dengan orang yang kita lihat? Apakah kita berbuat baik kepada orang yang kita kenal? Apakah kita memberi kontribusi terhadap lebih baiknya kehidupan dan peradaban ini, atau justru kita sedang melakukan sesuatu yang membuat Tuhan tidak berkenan atas apa yang kita kerjakan? Seringkali kita lupa untuk melihat ke dalam, dan kita terlalu fokus untuk melihat keluar. Seringkali kita juga terlalu tertutup oleh bayangan yang dekat dengan kita, sehingga kita tidak bisa lebih jernih memandang keluar. Sama seperti ketika kita ketemu mungkin dalam sebuah kemacetan, Bapak Ibu melihat waktu beberapa waktu kami berkesempatan ke Jakarta, dan saya mengalami bagaimana ruwetnya kemacetan di kota Jakarta. Mobil sudah tidak bisa bergerak lagi sampai beberapa waktu, mungkin hampir 1 jam tidak bisa bergerak, dan sampai akhirnya kami bisa kembali ke hotel di tempat yang jauh lebih tinggi, sehingga kami bisa mengamati apa yang terjadi di bawah. Setelah kami lihat dari atas, ternyata benar-benar kemacetan itu seperti itu ya. Ketika saya melihat dari atas, saya tidak merasakan ada kejengkelan apapun yang seperti dialami oleh teman-teman yang di bawah sedang mengalami itu. Tetapi ketika saya berada di bawah itu, saya benar-benar juga ikut, emosi saya terbawa untuk bagaimana bisa mengurai kemacetan ini dan jengkel.
Mungkin ini satu pelajaran ketika kita menghadapi kehidupan yang mungkin jenuh. Saat itu kita perlu menjauh sejenak, melihat lebih jauh dari cakrawala pandang yang lebih luas. Oh iya, seperti kemarin Pak Mul mengatakan seperti itu, memberikan contoh yang luar biasa itu. Ya, ini adalah satu gambaran bahwa kita memang perlu mengambil sikap untuk mengambil jarak terhadap sesuatu yang mungkin perlu kita amati lebih jauh. Bapak Ibu dan Saudara yang kita kasih, yang dikasih Tuhan, dalam persekutuan doa ini kita sudah diajak untuk kembali belajar menjadi manusia yang semakin segambar dengan karya Allah, yang mengarah kepada gambaran kekudusan Allah. Mudah-mudahan Tuhan membantu kita melalui Roh Kudus-Nya untuk kita bisa kembali seperti yang Tuhan inginkan ketika Tuhan menjadikan kita sebagai makhluk ciptaannya, dan kita akan mendapatkan bagian dari keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk renungan yang boleh disampaikan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan, mari kita masuki dalam Kidung Pujian 369. Setelah kita nyanyikan akan dilanjutkan dengan doa syafaat yang pertama-tama akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ageng. Bagi Bapak Ibu saudara terkasih yang ada pokok doa yang ingin didoakan dalam kesempatan ini, Bapak Ibu boleh untuk mengirimkan pokok doanya melalui chat di YouTube ataupun di WhatsApp grup GKJ Karangpandan. Mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat nomor 369A, bait pertama dan kedua. Ya Yesus, ku berjanji. Setia pada
Tuhan, kami menghadap kehadirat Allah, menyatakan syukur kami kepada-Mu. Terima kasih untuk 9 hari ini kami boleh berdoa bersama, bersyafaat. Selain kami sendiri terberkati oleh persekutuan doa ini, kami juga diberi kesempatan, dilayakkan untuk bisa melayani melalui doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada kesempatan ini pula kami juga mau berdoa. Kami mau melayani bangsa kami dalam doa kami. Secara khusus kami menyerahkan bangsa dan negara kami kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyatakan damai sejahtera Allah. Tuhan menyatakan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan melalui sinergi antara pemerintah, swasta, dan seluruh warga masyarakat. Kiranya Tuhan menolong sehingga kami boleh bersatu hati, memiliki hati yang sama-sama mau berjuang untuk bangsa ini. Bukan hanya mencari kepentingan pribadi, tetapi mau bersama-sama bahkan berkorban supaya bangsa kami menjadi sejahtera, menjadi damai, menjadi baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menundukkan roh-roh perpecahan. Kami mematahkan roh-roh tipu muslihat. Kami mematahkan roh-roh keserakahan. Tuhan, kami meminta Tuhan sendiri yang mengubahkan hati setiap orang yang dikuasai oleh kepentingan-kepentingan. Tuhan sendiri yang mengubahkan hati setiap orang untuk lurus di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan sendiri juga yang menempatkan anak-anak-Mu untuk berada di posisi-posisi penting untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kebenaran Allah, yang jalannya lurus untuk membawa pemerintahan bangsa ini kepada jalan yang benar. Tuhan, kami memohon juga Tuhan sendiri yang menolong supaya bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas, bangsa yang memiliki literasi yang baik, sehingga tidak mudah untuk ditipu oleh berbagai macam hoax, berbagai macam pemberitaan yang sesungguhnya itu bukan kebenaran, yang walaupun nampaknya aktual tetapi sebenarnya itu sedang menggiring opini. Kiranya Tuhan menolong supaya bangsa kami, rakyat seluruhnya boleh mencari kebenaran yang benar, tidak buru-buru untuk terpancing oleh berbagai pemberitaan. Tuhan, kuduskan media, baik media elektronik, media cetak, semua yang berkaitan dengan bidang media. Tuhan, kuduskan supaya mereka boleh memberitakan pemberitaan yang lurus, supaya mereka boleh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sungguh kami menyerahkan bangsa kami kepada Engkau, khususnya ya Tuhan di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Ada banyak sekali hal yang terjadi. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan membangkitkan ekonomi bangsa kami yang terpuruk karena pandemi. Tuhan membangkitkan semangat bangsa kami. Tuhan memberkati dunia kesehatan. Tuhan yang menolong. Tuhan, ampuni orang-orang yang mengambil keuntungan di tengah kondisi seperti ini. Tuhan, sadarkan mereka. Dan kiranya ya Tuhan, bangsa kami boleh lepas dari pandemi ini. Sungguh kami menyerahkan bangsa kami ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan gereja kami, GKJ Karangpandan, dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, Engkaulah Allah yang memiliki gereja kami. Engkaulah Allah yang memenuhi gereja kami dengan kemuliaan yang daripada Engkau. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menolong dan memberkati gereja ini, boleh menjadi alat kepanjangan-Mu Tuhan, untuk menyatakan kasih-Mu
bagi dunia ini Tuhan. Tolong setiap majelis supaya boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik untuk melayani setiap jemaat sebagai tangan panjang-Mu di gereja ini. Kami berdoa untuk setiap warga jemaat di GKJ Karangpandan, supaya Tuhan menganugerahkan pertumbuhan rohani. Engkau yang memberkati dan menolong, supaya melalui setiap warga jemaat gereja Karangpandan ini Tuhan, boleh semakin berbuah di dalam Engkau, menjadi berkat bagi semakin banyak orang lagi Tuhan. Melalui setiap profesi yang dimiliki oleh warga jemaat kami boleh menyatakan kemuliaan Allah di dunia ini Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Ageng dan juga keluarga, Tuhan yang menolong di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya. Tuhan yang nyatakan kasih-Mu di dalam kehidupannya, supaya boleh menolong dan melayani setiap kebutuhan warga jemaat juga dengan baik Tuhan. Tuhan yang semakin berkati, Tuhan yang terus menolong. Kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang dimiliki oleh warga jemaat GKJ Karangpandan. Tuhan kiranya juga menjamah dan menolong. Tuhan yang memberkati. Kami turut berdoa juga bagi setiap gereja Tuhan di segala tempat di muka bumi ini Tuhan. Tolong supaya kami boleh bahu-membahu untuk menyatakan kemuliaan-Mu bagi dunia ini, untuk menjadi saksi-saksi-Mu bagi dunia ini Tuhan. Tolong kami di masa-masa pandemi saat ini Tuhan. Kami boleh tidak hanya memperhatikan diri kami sendiri, tetapi turut memperhatikan apa yang terjadi dengan lingkungan kami Tuhan. Sehingga gereja Tuhan boleh menjadi tangan panjang-Mu untuk memberkati lebih banyak orang Tuhan. Kami menyerahkan gereja kami dan seluruh gereja di muka bumi ini dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Dua tiga orang berkumpul, Engkau akan hadir. Saat ini pun kami rasakan kehadiran-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu membuat damai di dalam hati kami. Tuhan Yesus, di sore yang bahagia dan baik ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan saudara-saudara terkasih kami yang saat ini Tuhan izinkan untuk sakit. Ada saudara kami terkasih Bapak T. Suratno, Ibu Haruno, Ibu Sriati, Bapak Soeharto Handoko, Bapak Ibu Darman, Ibu Dwi Daryatun dan anak Awi. Tuhan, kami mohon belas kasih dan anugerah-Mu bagi saudara-saudara terkasih kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan tumpang tangan atas mereka. Tuhan berkati setiap kepanjangan tangan Tuhan yang Tuhan pakai untuk sarana kesembuhan mereka. Setiap obat yang mereka minum, dokter, perawat, kiranya Tuhan berkati. Terlebih lagi Tuhan, keluarga juga yang merawat dan mengasihinya, Tuhan jagai pula kesehatannya. Kami juga mau Tuhan cukupkan segala kebutuhan biaya-biayanya ya Tuhan untuk pengobatan mereka. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau Allah yang sanggup, hanya Engkau Allah tempat kami berharap. Dan kami sangat percaya bahwa hati yang gembira adalah obat. Kami akan tetap percaya dan bergembira karena kami mempunyai Allah seperti Engkau. Kami merindukan suatu hari nanti kami akan berkumpul bersama saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan izinkan sakit, untuk kembali bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berilah kami juga hati untuk saling mendoakan bagi mereka. Kiranya kami boleh saling bergandeng tangan, saling menopang untuk meringankan beban mereka ya Tuhan. Pakai kami juga warga jemaat ini untuk menjadi sarana kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa yang baik, kami rindu untuk memuji Engkau. Kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang mendengarkan doa kami. Kami memuji Engkau, Allah yang mendengarkan seruan kami, mendengarkan tangisan kami, permohonan kami, bahkan teriak kami minta tolong. Bapa, Engkau mendengar. Sebagaimana firman-Mu mengatakan demikian, doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami rindu untuk bersepakat dan kami rindu untuk menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Firman-Mu boleh disampaikan dan sekiranya kami akan mengakhirinya. Kami rindu supaya firman-Mu terus bekerja di dalam kami. Roh Kudus-Mu akan mengingatkan kami, memimpin kami dalam kebenaran dan terus menolong kami untuk hidup di dalam kehendak Allah. Tuhan tolong berkati kami hari lepas hari, dalam tangan kuasa-Mu kami menyerahkan diri. Di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kasih dalam nama Tuhan, mari kita mengakhiri persekutuan pada hari ini dengan menaikkan satu kidung pujian di dalam kidung jemaat nomor 400 bait yang pertama dan ketiga, Kudaki Jalan Mulia. Jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi yang teguh, Tuhan matakan langkahku, ya Tuhan angkat diriku, kepadamu di tempat tinggi yang teguh, Tuhan mantapkan langkahmu. Saudara kasih dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakanmu. Sucikan hatiku, sucikan hatiku.